Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bersama saya Abdul Aziz Al-Ghifari dalam channel Aziz AG. Jadi sahabat-sahabat semuanya, bosan rasanya ketika membuat video di dalam ruangan. Makanya hari ini saya berinisiatif untuk membuat video di luar ruangan, yaitu saya sedang berada di saung ya, di tengah perkebunan miliknya salah satu sahabat saya. Jadi pada kesempatan ini sahabat-sahabat semuanya, saya akan memberikan tips sesuai judul yang saya berikan, tips sukses menjadi seorang qori. Jadi ketika berbicara masalah qori yang tertanam dalam benak pikiran kita, oh kita harus menguasai nada-nadanya, model bayati, kemudian sikah, ros, nahawan, dan lain-lainnya. Kita harus menguasai itu. Kemudian di sisi lain kita juga harus mempunyai track record. Seperti kita pernah juara mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai internasional. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara lebih luas. Artinya tips sukses menjadi qori pada kesempatan ini yaitu, walaupun memang kita tidak tahu apa yang kita lantunkan itu lagunya apa, tidak menjadi masalah. Walaupun memang kita hanya sebatas hafal lagunya saja, nggak tahu memang itu lagu apa, dan kita tidak pernah mendapatkan yang namanya gelar juara satu di tingkat kecamatan bahkan sampai internasional, tidak menjadi masalah. Di sini tips sukses yang saya berikan yaitu bagaimana caranya kita bisa melantunkan ayat suci Al-Quran menggunakan nada-nada yang memang sudah menjadi aturannya, baik bayati, sikah, nahawan, dan lain-lainnya. Jadi hanya itu, siapapun bisa kita melantunkan ayat suci Al-Quran dengan nada mujawaz, ya qori-qori seperti itu kita bisa. Nah makanya saya akan menekankan kepada sahabat-sahabat semuanya, tapi tetap harus ada syarat tertentu. Syarat utamanya adalah memang kita sudah menguasai namanya ilmu tajwid. Oleh karenanya, kalau misalkan memang kita tidak menguasai ilmu tajwid, diusahakan kita belajar terlebih dahulu agar ketika kita belajar lagu-lagu qiraat nanti nggak ngasal gitu. Yang seharusnya ini dibaca pendek malah dibaca panjang. Jadi yang terpenting mah terdengar enak saja, yang penting sesuai lagunya. Tidak begitu. Tetap syarat utamanya kita harus mempelajari ilmu tajwidnya supaya tahu cara bacaan Al-Quran itu seperti apa, yang baik dan benar. Nah makanya kalau misalkan sahabat-sahabat pengen terjun ke dunia qori, oleh karenanya belajar terlebih dahulu ilmu tajwidnya. Banyak manfaatkan, banyak guru-guru di lingkungan sekitar kita ikut ngaji di sana. Saya sudah besar, bagaimana saya malu? Jangan malu. Tetap di usia berapapun kita harus menuntut ilmu. Tanyakan kepada yang memang mengetahuinya. Saat kita sudah mengetahui cara bacaan Al-Quran itu seperti apa, lanjut saja kita belajar nada-nada qori ya, nada-nada qiraat. Kita bisa lihat di YouTube banyak ya. Kalau misalkan khusus qiraat, khusus pernikahan ada, khusus Isra Miraj ada, khusus Maulidan ada, khusus naik haji ada, khusus apa lagi, banyak lah untuk momen-momen tertentu itu sudah ada semuanya di YouTube. Atau misalkan saya tidak mau di YouTube, langsung saja ke orang-orang yang memang sudah mengetahui, atau ada teman kita atau guru kita belajar di sana. Saya pun berawal dari sana. Ketika saya belajar qiraat, saya tidak tahu ini tuh lagu apa ya. Waktu itu saya belajar ayat pertama kali yang saya hafalkan lagunya itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Saya diajarkan langsung oleh Ustadz Eman Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
pertama ya, surat pertama yang saya diajarkan oleh guru saya itu. Kemudian diajarkan lagi, ini ayat untuk pernikahan diajarkan kala itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian diajarkan lagi ayat untuk Isra Miraj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Diajarkan surat-surat lain yang sesuai temanya. Waktu itu saya diajarkan begitu saja. Walaupun memang kala itu juga saya belajar tausyihnya ya, bayati nadanya seperti apa sih, nurun nabiyyi, sampai diajarkan nanti tausyih ini tinggal terapkan ke semua ayat ya. Awalnya saya tidak belajar seperti itu dulu, jadi saya hanya tahu lagu-lagunya saja. Oh, ayat ini untuk momen acara ini surat ini untuk acara ini. Jadi kala itu hanya tahu nadanya saja sesuai ayat dan sesuai kebutuhan apa acaranya itu. Nah, oleh karenanya, bagi kamu yang ingin menjadi seorang qori, mulailah dari sana terlebih dahulu. Walaupun memang kamu tidak hafal tausyihnya seperti apa, setidaknya hafalkan terlebih dahulu lagu-lagu. Kalau misalkan yang dibutuhkan adalah sesuai acara, hafalkan. Ayat ini untuk acara apa sih, surat ini untuk acara apa sih, dan itu banyak sekali di YouTube. Atau bisa tanya langsung kepada orang yang memang tahu di lingkungan kamu. Nah, saat itu kamu bisa menjadi seorang qori juga. Kalau itu pertama kali saya belajar itu, walaupun saya tidak tahu ini lagu apa, hanya tahu lagunya doang, nadanya doang. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, banyak orang yang percaya, akhirnya saya banyak diundang. Padahal ketika ditanya, Ustadz itu apa lagunya? Waduh, saya ngeblank, saya nggak tahu itu lagu apa. Yang saya tahu hanya nadanya saja. Apakah ini bayati? Saya tidak tahu sama sekali. Tapi tidak menjadi soal, seperti itu pun. Tinggal hafalkan lagu-lagunya saja, nada-nadanya hafalkan sesuai ya surat apa yang menjadi kebutuhan kamu. Maka saat itulah kamu sudah bisa menjadi seorang qori gitu. Walaupun memang secara prasyaratnya memang ya harus banyak sekali, kita harus menguasai tapi tidak menjadi masalah. Yang penting tajwidnya betul saja. Maka syarat utamanya tajwidnya terlebih dahulu dibetulkan, maka setelah itu kamu belajar nada-nada qiraat. Maka saat itu tips sukses yang saya berikan yaitu tips sukses menjadi seorang qori. Sangat mudah bukan? Jadi jangan merasa kan saya emang nggak bisa tahu syekhnya ya, dasar-dasarnya seperti apa lagu-lagunya. Ya tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi soal. Itu berjalan saja, kita sambil berjalan hafalkan juga. Cuma ya kita di samping lain hafalkan juga nada-nada ya sesuai kebutuhannya. Yang untuk dibutuhkan Isra Miraj hafalkan, kebutuhan acara maulid hafalkan nadanya, untuk pernikahan hafalkan, untuk acara-acara lainnya hafalkan. Maka ketika kamu memang diminta oleh siapapun, maka kamu sudah tahu, oh acara ini ayatnya ini, saya sudah menghafalkan nadanya. Walaupun kamu tidak tahu apa yang dilantunkan kamu itu nada apa sih sebetulnya, apakah nahawan, apakah syikah, apakah ras. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya, tips sukses menjadi seorang qori. Intinya kamu hafalkan lagunya ya, nadanya kamu hafalkan nih. Kalau misalkan kamu sedang menghafalkan ayat untuk Isra Miraj, hafalkan dan itu kamu ulang terus-menerus, jangan sampai bosan-bosan. Walaupun suara kamu kala itu belum enak, tapi ketika kamu ulang terus-menerus, maka yakin suara kamu akan berubah dengan sendirinya dan akan enak. Jadi itu ya caranya bagaimana kita ingin menjadi orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran, kita sebut sebagai qori. Mudah bukan? Jadi jangan ragu ya, walaupun saat ini suara kita masih terdengar belum enak, tapi tidak apa-apa. Seiringnya melantunkan, maka suara akan semakin terasa. Saya selalu mengibaratkan bahwa suara kita itu seperti pisau, semakin sering diasah maka akan semakin bagus. Begitulah selayaknya suara kita. Jangan pernah ragu untuk melangkah, lakukan. Jadi diulang terus-menerus intinya. Maka ketika diulang terus-menerus, seperti yang tadi saya katakan, akan bagus dengan sendirinya. Selamat mencoba dan tetap semangat, terus latihan. Jangan pernah bosan.
Itu saja tips sukses menjadi seorang qori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, satu ayat saya akan bacakan untuk sahabat-sahabat semuanya. Surat tentang pernikahan, Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video yang saya berikan kepada sahabat-sahabat semuanya bermanfaat, dan silahkan share kalau misalkan memang dirasa kebermanfaatannya. Saya Abdul Aziz Agha Fari, mohon undur diri. Terima kasih. Khudma safa wa da'ma qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.